Malam di Yogyakarta tidak selalu tenang. Kadang, ia hanya terlihat diam. Sementara sesuatu bergerak pelan di balik gelapnya. Lampu jalan menyala redup, aspal masih basah oleh hujan sore. Tidak ada sirena, tidak ada peringatan, hanya suara mesin kendaraan yang melaju perlahan, memecah sunyi dini hari. Di kota yang dikenal sebagai simbol pendidikan dan budaya, sebuah keputusan telah diambil tanpa pengadilan, tanpa palu hakim, tanpa kesempatan terakhir untuk membela diri. Beberapa hari sebelumnya, darah tumpah di sebuah kafe malam, Hyogos Cafe, 19 Maret tahun 2013. Keributan, teriakan, dan pukulan yang tak terkendali. Seorang prajurit Kopassus, Sersan Kepala Heru Santoso, terjatuh dan tidak pernah bangun lagi. Bagi hukum, ini adalah tindak pidana. Bagi negara, ini perkara kriminal yang harus diproses. Namun bagi sebagian orang, kematian itu terasa berbeda. Terlalu personal, terlalu menghina. 4 orang ditangkap, mereka diborgol, mereka ditahan, dan malam itu, mereka percaya negara akan memutuskan nasib mereka. Mereka tidak tahu, di luar tembok penjara, ada amarah yang belum padam. Dalam dunia militer, loyalitas adalah napas. Solidaritas adalah darah. Namun, ketika dua hal itu berjalan tanpa kendali, ia berubah menjadi sesuatu yang gelap. Tidak ada rapat resmi, tidak ada perintah tertulis. Hanya bisikan, hanya keyakinan bahwa keadilan tidak akan datang tepat waktu, atau tidak akan datang sama sekali. Dan ketika keyakinan itu tumbuh, hukum mulai dianggap sebagai penghalang. Dini hari, 23 Maret tahun 2013, gerbang lapas Cebongan berdiri tenang. Penjaga berjaga dengan rutinitas biasa. Tak ada tanda bahwa dalam hitungan menit, tempat ini akan berubah menjadi lokasi pembunuhan. Sekelompok pria datang, gerak mereka terukur, tenang, tanpa panik. Mereka tahu kemana harus melangkah. Senjata di tangan mereka bukan simbol ancaman. Ia adalah alat yang telah mereka kuasai bertahun-tahun. Lampu lorong menyinari dinding penjara yang lembab. Langkah kaki bergema. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. 4 tahanan dipisahkan. Nama mereka dipanggil satu per satu. Di ruang sempit itu, waktu seakan berhenti. Lalu suara tembakan memecah malam. Pendek, padat, mematikan. Ketika senyap kembali, 4 nyawa telah hilang. Bukan di jalanan, bukan dalam perkelahian, tapi di tempat yang seharusnya menjadi simbol perlindungan hukum. Pahi, Datan, dan Indonesia terbangun dalam kebingungan. Berita menyebar cepat. Spekulasi bermunculan. Ada yang menyangkal, ada yang membenarkan, ada yang memilih diam. Namun, fakta terlalu besar untuk disembunyikan. Pelakunya bukan warga sipil, bukan kriminal jalanan. Mereka adalah anggota pasukan elit negara Kopassus. Pengakuan ini menghantam kepercayaan publik. Jika tahanan bisa dieksekusi di balik tembok penjara, lalu di mana batas kekuasaan senjata? Pengadilan militer digelar, ruang sidang sunyi, wajah-wajah tegang, tidak ada heroisme di sana. Tidak ada kebanggaan. Motif terungkap dengan jelas. Balas dendam. Bukan demi negara, bukan demi hukum, bukan demi keamanan, hanya demi perasaan kehilangan yang berubah menjadi kemarahan. Hakim menyatakan para terdakwa bersalah. Mereka dijatuhi hukuman penjara. Mereka dipecat dari dinas militer. Vonis itu berat. Namun, bagi sebagian orang, tetap terasa terlambat. Kasus Cebongan bukan hanya tentang siapa yang menembak dan siapa yang mati. Ia adalah cermin gelap tentang apa yang terjadi ketika senjata mendahului hukum. Tentang bagaimana loyalitas, jika tak dikendalikan, bisa mengalahkan nurani. Tentang bagaimana disiplin militer, jika runtuh, berubah menjadi ancaman. TNI mengakui kesalahan, negara menegaskan hukum. Namun luka yang ditinggalkan tidak serta-merta sembuh. Hari ini, lorong lapas Cebongan kembali sunyi. Lampu-lampu tetap menyala. Penjaga tetap berjaga. Namun, di dinding-dinding itu, sejarah telah tertanam bahwa keadilan tidak boleh diambil paksa. Bahwa dendam tidak pernah setara dengan hukum. Dan bahwa bahkan pasukan terbaik pun
bisa tersesat ketika gelap mengalahkan akal. Karena pada akhirnya, yang membedakan penjaga dan pembunuh bukan senjata melainkan kendali atasnya. Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Sampai jumpa.